Di video kali ini saya akan berbicara tentang void. Jadi ya bisa dibilang type dari berjenis void. Ya. Kenapa saya bahas tersendiri pada video kali ini? Karena void ini sedikit unik ya. Jadi langsung aja. Ini dari video sebelumnya saya akan bersihkan saja. Oke. Jadi ini sebagai permulaan, sebagai catatan awal. Oke, baik. Kita bicara tentang void. Jadi void itu artinya ya kosong. Karena uniknya adalah untuk tipe void. Ini kita tidak bisa mendeklar variabel menggunakan tipe void. Jadi kalau seandainya saya melakukan kalau saya mencoba mendeklar sebuah variabel menggunakan void, misalkan data, maka dia error. Karena memang ya namanya juga void. Void artinya kosong, mau diisi dengan value apa gitu kan. Tetapi walaupun void kita tidak bisa mendeklar sebuah data menggunakan tipe void, tetapi kita bisa membuat tipe data jenis pointer di atas void, dikenal dengan nama void pointer. Dan kita tinggal isi aja nanti alamat dari variabel yang akan kita masukkan sebagai isi value dari void pointer ini. Dan uniknya adalah kita bisa menggunakan variabel jenis tipe data apapun, mau itu integer ataupun atau double ini bisa. Jadi kita bisa baik itu memasukkan alamat dari integer maupun alamat dari double. Oke. Tetapi menggunakan void pointer kita mesti hati-hati. Pertama, kita yang aturannya ya. Pertama, kita tidak boleh mendereference void pointer. Oke, apa itu dereference? Nanti saya bahas ketika bagian tentang pointer. Tapi untuk sekarang aturannya adalah seperti itu. Kemudian void pointer ini kalau di C++ dia bisa dibilang termasuk barang terlarang ya. Sebisa mungkin dihindari gitu. Dan bahkan bisa dibilang tabu untuk menggunakan void pointer ini. Tetapi di C dia banyak sekali digunakan sebagai general purpose pointer. Jadi ketika kita ingin hanya mereference kepada variabel tertentu, entah itu jenis tipe apa saja, kadang digunakan void pointer. Nah, masalahnya adalah terkadang yang menjadikan terutama di C++ void pointer ini bisa dibilang berbahaya adalah kadang kita suka miss ketika mendereference. Mungkin awalnya dia integer, alamat integer kita masukkan ke void pointer, tetapi begitu di dereference kita dereference sebagai double. Nah, ini menjadi permasalahan karena antara integer dengan double ukurannya berbeda.
integer umumnya 4. Kalau 4 kemudian di-reference menjadi 8, ini dia nanti akan ngebaca memori di tempat lain, dan inilah yang menjadikan void pointer ini berbahaya. Oke, jadi untuk void ini memang tidak terlalu banyak dimainkan ya untuk di data seperti ini, tapi dia lebih banyak berguna ketika kita ingin membuat function, terutama ketika kita ingin membuat function di mana dia tidak memberikan suatu nilai, tidak mereturn suatu nilai, hanya kita ingin membuat sebuah function yang melakukan sesuatu. Sebagai contoh, misalkan misalkan kita hanya mau lupa saya tambahkan ini. Ya hanya function yang melakukan seperti ini aja, tidak memberikan suatu return value, maka ini bisa digunakan dan ini bisa jalan. Misalkan saya sorry, masih yang sebelumnya ini belum saya save dulu, saya compile ulang. Ya, seperti ini. Jadi memang tidak terlalu banyak tentang void ini, cukup mudah dipahami. Tetapi yang agak perlu diperhatikan adalah kalau kita seandainya nanti menggunakan void ini sebagai void pointer, karena kalau di C itu memang bisa dibilang sering kali digunakan, walaupun mungkin ya tetap ada peringatan-peringatan tersendiri ya. Jadi ya itu tentang void. Terima kasih.